Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmala Balulu, biasa dipanggil Maha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar dan proses pembelajaran, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa yang dinamakan dengan belajar. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Di sini yang dimaksud belajar adalah proses perubahan perilaku. Jadi yang dinamakan belajar itu adalah proses perubahan kan ya. Bukan semua proses perubahan itu dinamakan belajar, tapi ada batasan-batasannya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kalau misal kayak contoh dari panas tiba-tiba hujan, itu bukan proses pembelajaran, itu bukan belajar, tetapi perubahan iklim. Nah, selanjutnya pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu proses interaksinya. Kalau tadi kan belajarnya, kalau sekarang itu pembelajarannya. Kalau pembelajarannya itu interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Jadi antara ilmu yang diberikan dan ilmu yang diterima, seperti itulah. Ini hubungannya dengan apa sih hubungannya belajar dan pembelajaran? Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan dalam pengajaran. Jadi ketika guru itu mau mengajar, yang harus hal penting yang harus guru perhatikan itu apa? Yang pertama itu apa yang perlu diajarkan. Kayak misal contohnya itu, oh sekarang temanya apa? Misal membahas tentang struktur jiwa manusia, semisal. Oh berarti guru harus menyiapkan bahan-bahannya, materi-materinya itu struktur jiwa manusia meliputi apa saja, seperti itu. Harus apa ya, agar pembahasan itu tidak melebar dan fokus pada struktur jiwa manusia saja, seperti itu. Dan selain juga apa saja yang harus dibahas, guru juga harus mempersiapkan metode apa yang guru gunakan, media apa yang guru gunakan, guna untuk apa, agar supaya pembelajaran itu menarik dan tidak monoton, tidak itu-itu saja. Jadi apa ya, guru itu harus mempunyai daya tarik kepada siswanya, seperti itu. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Setelah tadi saya bahas pengertian belajar dan pembelajaran, sekarang kita langsung masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Apa sih yang dimaksud faktor internal itu? Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang belajar, yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri. Semisal saya yang belajar, misal saya sebagai siswa. Jadi faktor internal itu ada pada diri saya sendiri.
bukan ada pada orang lain, seperti itu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar. Sebaliknya atau kebalikan dari apa yang saya jelaskan tadi. Terus selanjutnya faktor internal. Kalau tadi faktor-faktor itu dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Sekarang yang faktor internal juga dibagi menjadi dua. Ada kondisi fisiologis dan ada kondisi psikologis. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi fisiologis? Kondisi fisiologis ini meliputi jasmani, kesehatan, dan organ tubuh. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Di samping itu, panca indera juga memiliki peranan yang sangat penting. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Di sini saya menangkap ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor kesehatan, yang kedua adalah faktor panca indera. Yang pertama faktor kesehatan. Kita bisa ngerasain sendiri ya, ketika fisik kita baik, dalam artian kesehatan kita baik, itu kita dalam proses pembelajaran enak kan ya, maksudnya enak itu dalam artian guru menerangkan, kita enjoy, kita bisa lebih mudah menangkap, apalagi guru memberikan ilmunya dengan cara menarik atau lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau misal kita lagi nggak enak badan atau sakit atau pusing, itu akan menghambat. Kalau kita mikir juga tambah pusing atau seperti yang lainnya. Terus yang kedua ada panca indera. Panca indera itu adalah pintu masuk segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia. Jadi kalau panca indera itu ya termasuk mempermudah juga. Kayak misal kita nggak bisa, ada seseorang nggak bisa ngelihat misal, itu akan menghambat dia dalam proses pembelajaran. Makanya itu seseorang yang tidak bisa melihat, maka ada alternatif lain seperti itu. Cara pembelajarannya ada alternatif yang lain. Terus selanjutnya kondisi psikologis. Ini ada 6. Kondisi psikologi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tingkat kecerdasan atau intelijensi. Hal ini berhubungan dengan faktor bawaannya atau keturunan. Yang dimaksud tingkat kecerdasan atau intelijensi itu gimana? Kayak misalkan kita pernah ya ngelihat seseorang, anak itu kok jarang belajar, maksudnya tuh dalam artian cuma sekali baca kok pinter banget ya, kayak gitu. Itu berarti tingkat kecerdasan atau IQ-nya dia itu tinggi, seperti itu. Terus ada seseorang yang anak itu belajarnya giat banget tapi kok kalah sama yang itu, berarti IQ-nya lebih rendah. Terus gimana caranya? Oh, apa karena berarti kecerdasan itu bawaan dari lahir ya? Berarti kalau memang kita nggak cerdas dalam artian IQ kita rendah, berarti ya udah deh nggak usah maksa, kita nggak usah belajar. Bukan seperti itu, dalam artian seperti ini. IQ yang tinggi itu hanya perlu belajar, misal ketika memahami sesuatu, dia hanya perlu membaca 1 atau 2 kali. Misal kalau dia benar-benar cerdas ya, dia hanya butuh 1 kali untuk memahaminya. Misal dalam hal membaca, dia hanya perlu 1 kali membaca untuk memahami pembelajaran tersebut. Tetapi jika IQ-nya dia itu tidak terlalu tinggi, atau bisa dikatakan ya standar, dia perlu membaca misal 3 atau sampai 4 kali. Di situ perbedaannya. Jadi ketika yang pinter banget ini nggak belajar dan yang biasa itu belajar sampai 4 kali atau 5 kali, ya bisa jadi yang IQ-nya biasa malah bisa melampaui yang IQ-nya tinggi. Yang selanjutnya, sikap. Hal ini berhubungan dengan tingkah laku individu dalam belajar.
Sikap yang ditunjukkan oleh individu harus mendukungnya untuk mampu menyerap pelajaran. Terkadang individu merasa cemas ketika ia menghadapi hal yang kurang ia sukai. Rasa takut dan cemas itu akan dapat mempengaruhi sikapnya di dalam lingkungan belajar sehingga membuatnya tidak percaya diri dan sikap yang ditunjukkannya pun akan bernilai negatif. Semisal contoh, ada seseorang yang kalau kayak hitung-hitungan itu kan hanya beberapa persen ya yang suka ya, lebih banyak ke yang nggak suka kan, kayak gitu. Kayak misal pelajaran matematika, aduh kok matematika sih, seperti itu kan, aduh ini pasti sulit, ini pasti sulit lah. Sikap kita yang, mindset kita yang seperti itu dan sikap kita yang kurang suka kepada matematika itu akan menanamkan bahwa matematika ini sulit. Ya udah sulit, karena itu kita nggak mau berusaha, nggak mau apa, seperti itu akan jadi sulit beneran. Dan yang selanjutnya, minat. Untuk dapat memahami suatu hal, tentu tiap individu harus memiliki minat terlebih dahulu dalam dirinya untuk setidaknya penasaran terhadap apa yang akan ia pelajari. Ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi rasa cemas, aduh kok matematika sih, anu lah. Di situ kita harus punya minat. Jadi tanamkan pada diri kita, oh aku suka matematika. Matematika itu gampang atau gimana agar kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Terus selanjutnya motivasi. Tanpa motivasi dalam diri individu, maka akan sangat susah seseorang individu memahami bahkan menerima masukan yang datang padanya. Sama seperti yang tadi. Terus yang selanjutnya bakat. Beberapa individu melakukan sesuatu hal karena ia menyukainya. Dalam arti individu tersebut memiliki bakat di bidang yang sedang ia pelajari. Kalau ini lebih ke bakat. Selain pada kesukaan, selain pada ia suka, maka ada bakat yang tersembunyi. Dia lebih mudah memahami dalam bidang ini, dalam bidang tertentu seperti itu. Terus yang selanjutnya, gaya kognitif. Apa sih gaya kognitif itu? Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Yang selanjutnya, ada faktor eksternal. Yang pertama adalah guru. Guru adalah orang yang mengajar dan mendidik yang memiliki peranan penting dalam membimbing individu, baik dalam hal menyampaikan materi secara nyaman, menumbuhkan motivasi belajar individu sehingga individu belajar merasa tidak asing dengan apa yang sedang dia dipelajarinya. Guru ini kalau menurut saya pribadi adalah faktor eksternal paling penting dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena memang guru yang memberikan ilmu tersebut kepada si murid. Terus yang selanjutnya, kurikulum adalah suatu program yang dijadikan acuan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sebagai individu belajar. Sudah tahu semua kan ya kurikulum itu seperti apa? Terus yang selanjutnya, metode. Metode merupakan cara yang dipakai dan dilakukan oleh pendidik agar peserta didik merasa nyaman. Metode ini juga dapat dikatakan seni mendidik seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus yang selanjutnya, evaluasi dapat dikatakan tolak ukur yang akan dijadikan acuan. Dalam evaluasi, pendidik dapat mengetahui hasil yang dicapai memenuhi apa yang diharapkan atau tidak. Jadi setelah guru itu menerangkan suatu topik, misal suatu pembelajaran dalam satu bab itu, maka setelah guru menjelaskan, guru memberikan evaluasi agar supaya guru itu tahu, oh berapa persen siswa dalam satu kelas, misal berapa persen siswa yang mengetahui atau dalam artian itu sudah bisa sudah paham dengan apa yang guru sampaikan, seperti itu. Atau kalau memang evaluasinya beberapa ada yang dalam satu kelas, misal dalam evaluasi tersebut itu lebih dominan yang kurang bisa daripada yang bisa, guru bisa mengulang kembali pembelajarannya. Atau
Itu metode guru sih seperti apa. Terus yang selanjutnya sarana prasarana adalah hal-hal yang dijadikan penunjang. Dalam hal ini lebih ditekankan pada media yang bersifat nyata. Jadi sarana prasarana misal kayak apa ya, sarana prasarana itu ya kayak bangku, meja, atau misal itu proyektor dan lain sebagainya lah yang menunjang pembelajaran. Terus selanjutnya lingkungan, meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya di sini juga dalam proses pembelajaran. Apabila ada tutur kata saya yang dalam artian itu keliru, mohon diluruskan. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.